Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengklik video kali ini. Mari kita tonton video kali ini. Kita belajar bersama pembahasan mengenai tentang gulma sampai akhir ya kawan-kawan, dengan harapan tidak ada kesalahpahaman dan yang jelas kawan-kawan bisa mengambil sisi positifnya dan manfaat serta hikmahnya. Yang jelas pada kesempatan kali ini kita akan membahas gulma. Jadi gulma ini ya kawan-kawan merupakan sebenarnya tumbuhan liar ya yang tumbuh dalam proses budidaya tanaman. Tumbuhan ini tidak diinginkan karena tumbuhan liar tersebut terkadang merugikan tanaman yang kita budidayakan. Nah, oleh sebab itu tujuan kita membahas gulma adalah sebenarnya bagaimana sih cara yang tepat ya untuk budidaya tanaman ya dengan mengatasi permasalahan berupa gulma kawan-kawan, karena gulma tersebut yaitu akan berimbas pada hasil pertumbuhan maupun perkembangbiakan dari tanaman yang kita budidayakan. Semacam itu kawan-kawan. Nah, jadi sejatinya gulma tersebut tumbuh dengan sendirinya, tidak bisa kita kontrol ya, jangan tumbuh gitu, tidak bisa, tapi tumbuh dengan sendirinya yang dimana tumbuhnya gulma itu bisa berasal dari bermacam-macam ya, dari pupuk organik bisa ya, kotoran hewan itu, pupuk kotoran hewan itu juga bisa tumbuh gulma, lalu dari penyebaran ya, penyebaran biji-bijinya melalui angin, melalui udara, air, nah itu juga bisa bermunculan gulma. Tapi sisi positif dari gulma ini, jika lahan kawan-kawan ditumbuhi berbagai macam gulma, bisa tumbuh menandakan lahan kawan-kawan itu subur ya kawan-kawan, semacam itu. Dan di sisi lain juga gulma itu juga terkadang ya kalau orang ngarit itu ya, orang mencari rumput itu bisa digunakan sebagai pakan. Tapi dalam fokus pembahasan kita ke budidaya tanaman, kalau di budidaya tanaman gulma itu terkadang merugikan karena apa? Menciptakan persaingan ya antara gulma itu sendiri dengan tanaman yang kita budidayakan. Sehingga ketika tanaman yang kita budidayakan ini mengalami persaingan, perebutan, khususnya perebutan unsur hara, nanti kalau kalah kawan-kawan, tanaman yang kita budidayakan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tidak normal, semacam itu. Nah, lalu kawan-kawan cara melakukan pengendalian gulma itu sendiri ada berbagai macam cara ya kawan-kawan. Ada yang secara teknis, ada yang secara kimiawi, biologi, dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam prakteknya kawan-kawan ya, gulma ini dikendalikan dari awal budidaya, yang saya maksud adalah pengolahan lahan, hingga selama masa budidaya tanaman. Nah, hingga masa itu kan kawan, yang dimana dalam awal budidaya kawan-kawan bisa melakukan pengolahan lahan dengan cara yang bagus ya, dengan membajak tanah ya secara maksimal, itu nanti akan mematikan gulma itu sendiri ya kan kawan, sehingga lahan kan bersih. Lalu yang kedua yaitu biasanya dengan cara mencegahnya menggunakan mulsa semacam ini. Ketika sudah tanaman ditanam, dibudidayakan ya, itu biasanya sebelum dibudidayakan dipasangi mulsa kayak gini. Nah, mulsa ini tujuannya adalah menekan gulma agar tidak tumbuh di area media tanam, area perakaran dari budidaya tanaman yang kita budidayakan, semacam itu. Nah, sehingga yaitu kan kawan, sehingga kalau bisa lihat di antara lubang-lubang tanam ini tidak ditumbuhi rerumputan karena tercegah oleh plastik mulsa tersebut ya. Nah, mulsa itu ada yang organik dan ada yang
non organik seperti ini yang non organik. Nah, ini mulsa ini tujuannya apa? Dengan menutup bagian area sekitar media tanam tersebut, itu nantinya sinar matahari tidak bisa masuk. Nah, otomatis biji-biji atau benih-benih dari tumbuhan liar atau yang nantinya calon gulma itu bisa ditekan kan kawan, tidak bisa tumbuh sehingga kondisinya bersih. Lalu selain dengan penggunaan mulsa ini, gulma tersebut juga dilakukan dengan cara pencegahannya dilakukan cara mencabut tanam gulma yang berada di sekitar area budidaya tanaman. Nah, dengan cara dicabut tersebut pastinya gulma tersebut ya mati kan karena tercabut ya mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang. Dan yang jelas selain dicabut juga kalau gulmanya sudah efeknya sangat-sangat maksimal ya sampai hampir kalah dan tanaman budidaya itu terkadang petani kalau sudah mulai capek dan lelah itu biasanya disemprot dengan menggunakan bahan kimia, dan itu biasanya ada bahan kimia tertentu yang mengakibatkan gulma tersebut mati kan kawan. Dan itu saran kami jangan ya kan kawan, lebih baik dengan cara-cara yang alami saja karena ada biologi tanah yang harus kita jaga semacam itu. Ya, lalu yang jelas dengan mengetahui hal semacam itu kawan-kawan, harapannya kawan-kawan dalam membudidayakan bisa mengendalikan gulma sehingga pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanamannya kita budidayakan bisa maksimal. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.